Selamat datang kembali di ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita untuk triwulan kedua tahun 2023. Judul seri kita triwulan ini tentu saja adalah 3 pekabaran kosmis. Pada pelajaran kita yang kelima berjudul kabar baik tentang penghakiman. Ketika banyak orang berpikir tentang penghakiman, mereka tidak memikirkan kabar baik. Mereka memikirkan kabar buruk. Bagaimana perasaan Anda ketika harus menghadap hakim? Biasanya dengan rasa takut dan gemetar di perut Anda dan lutut Anda mengetuk, tetapi masih ada kabar baik tentang penghakiman. Ayat tema kita, Wahyu 14 ayat 7, mengatakan, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya." Sekarang perhatikan, dalam ayat itu tidak mengatakan penghakiman akan datang. Ini adalah bentuk lampau. Penghakiman telah tiba. Waktu penghakiman telah berdentang. Saat ada peringatan tentang hal ini, ada perasaan bahwa semuanya tidak hanya berjalan seperti biasa atau rata-rata, tetapi kita hidup dalam waktu yang unik dalam sejarah bumi. Sekarang, mengapa penghakiman adalah kabar baik dan bukan kabar buruk? Inilah tema utama dari pelajaran kita, bahwa jika Anda sedang mempelajarinya, yang saya ingin Anda ikuti jika Anda mengajarkannya. Saya ingin Anda pergi jika saya meringkas seluruh pelajaran yang dipinjamkan ini dalam satu kalimat, ini akan terjadi di dalam Kristus. Kita tidak perlu takut akan penghakiman dalam Kristus. Kita dapat melewati penghakiman dalam Kristus. Kita dapat memiliki keyakinan dan keamanan bahwa Dia akan membela kita dalam penghakiman. Bahwa kebenarannya akan menutupi ketidakbenaran kita-kita. Dalam pengantar pelajaran di halaman 38, jika Anda memiliki edisi bahasa Inggris, kita berbicara tentang fakta bahwa penghakiman mengungkapkan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Bahwa Dia adil dan penuh belas kasihan dalam cara Dia berurusan dengan kita dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat di alam semesta. Setan telah menyatakan bahwa Tuhan tidak adil dan Tuhan tidak adil. Di kayu salib Kalvari, Kristus mengungkapkan cintanya. Dia mengungkapkan bahwa keadilan menuntut kematian pendosa. Kristus mengambil ke atas dirinya sendiri penghukuman atas dosa-dosa kita di kayu salib Kalvari. Dia menanggung kesalahan kita, rasa malu kita, di kayu salib Kalvari, dan di sana sebelum seluruh alam semesta, Yesus mengungkapkan bahwa Allah itu adil dan penuh belas kasihan. Tetapi bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupan pribadi? Bagaimana hal itu terjadi dalam hidup Anda dan saya? Dalam pelajaran ini, kita menunjukkan bahwa apa yang Kristus lakukan di kayu salib, secara kosmik untuk menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa keadilan dan belas kasihan diungkapkan dalam setiap kehidupan kita. Antara Injil kekal dan penghakiman, Injil adalah satu-satunya harapan kita dalam penghakiman. Ingat di Wahyu pasal 14 ayat 6, dikatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Lidah yang baik dan orang-orang berkata dengan suara nyaring, "Takut akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena saat penghakimannya telah tiba." Jadi perhatikan di sini dengan sangat hati-hati bahwa ada hubungan Injil dan penghakiman. Injil mengungkapkan keadilan dan kemurahan Allah. Penghakiman mengungkapkan penghakiman Allah dalam belas kasihan. Terdapat dalam pelajaran hari Minggu. Ketika Anda datang ke pelajaran hari Senin, kita mengajukan pertanyaan dengan apa kita dihakimi? Dan tentu saja dalam Wahyu 20 ayat 12 dikatakan bahwa mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Tetapi saya pikir kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi keselamatan oleh kasih karunia menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang taat kepada Allah seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Kristus menyelamatkan kita bukan untuk ketidaktaatan, tetapi Kristus menyelamatkan kita untuk ketaatan. Ellen White membuat pernyataan yang luar biasa di akhir pelajaran hari Senin yang saya sertakan, dikutip dari Testimonies for the Church, JLD. 5. HLM 471-472. Dari kenyataan bahwa umat Allah yang diakui itu kelihatan berdiri di hadapan Tuhan mengenakan pakaian kotor,
patutlah membawa kerendahan hati dan menggerakkan orang mengadakan penyelidikan hati yang mendalam bagi semau yang mengaku namanya. Mereka yang menyucikan dirinya dengan menurut kebenaran akan sangat merasakan kehinaan dirinya sendiri. Semakin dekat mereka melihat tabiat Kristus yang tiada bercacat itu, semakin besarlah keinginan mereka menyesuaikan diri dengan petanya, dan mereka semakin tidak menemukan kemurnian atau kesucian di dalam diri mereka sendiri. Tetapi sementara kita patut menyadari keadaan kita yang berdosa, kita harus bergantung pada Kristus sebagai kebenaran kita, sebagai penyucian kita, dan penebus kita. Kita tidak dapat menjawab tuduhan iblis kepada kita. Hanya Kristus yang dapat menyampaikan permohonan yang akan berhasil untuk kepentingan kita. Dia sanggup mendiamkan penuduhan itu dengan dalil yang didasarkan bukan atas kebaikan kita melainkan atas kebaikannya sendiri. Bukankah luar biasa iblis akan menghukum kita dan penghakiman? Tetapi Yesus berpendapat pada kemampuannya bukan pada kemampuan kita. Peran apa yang dilakukan pekerjaan kita bermain di penghakiman mereka mengungkapkan iman kita, mereka mengungkapkan komitmen kita, mereka mengungkapkan keputusan kita akan setia kepada Kristus. Dalam pelajaran hari Selasa dan Rabu kita memiliki adegan penghakiman yang luar biasa ini, dan di Daniel pasal 7 itu berbicara tentang fakta bahwa penghakiman dijatuhkan demi orang-orang kudus Allah. Kita sampai pada kesimpulan dari pelajaran pekan ini, dalam Wahyu pasal 5 di mana pertanyaan diajukan siapa yang dapat membuka kitab itu. Dan jawabannya adalah Yohanes menangis. Dia tidak mengatakannya siapapun yang layak untuk membuka buku itu. Tetapi, kemudian, para malaikat berkata layak adalah anak domba yang disembelih karena Yesus si domba yang disembelih tampil ke depan untuk membuka buku penghakiman. Untuk mengungkapkan kasih karunia dan kasih dan kebaikannya. Di dalam Kristus tidak ada kemungkinan kita tidak melewati penghakiman kita sendiri, tidak ada kemungkinan kita melewati penghakiman di dalam Yesus. Kita aman di dalam Yesus. Hidup kita dapat yakin bahwa penghakiman tidak perlu menakut-nakuti kita karena melalui Yesus dan oleh Yesus dan karena Yesus kita diselamatkan selamanya. Tinggalkan itu. Pemikiran yang menyemangati dengan kelas Anda minggu ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa di dalam Kristus kita berdiri aman di penghakiman. Kita sangat bersyukur bahwa kami memiliki seorang advokat, seorang pengacara untuk membela kami. Kami memuji nama MU untuk itu. Dalam nama Yesus, amin.